telah datang dalam hadis yang sahih anhu sallallahu alaihi wasallam dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Nabi bersabda, "Mamin abdin, tidak ada seorang hamba yaqulu fi sabahi kulli yawm, yang dia berdoa di pagi setiap harinya, wa masa kulli lail, dan sore harinya setiap malamnya. Dia berdoa, bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim." Salah samarat dia baca 3 kali, fayadurruhu syai'un, maka tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana afrigh alaina sabran tawfana muslimin. Amma ba'd. Qala al-musannif rahimallahu nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darain. Amin ya rabbal alamin. Khatimatun, penutup. Qala Syekh Syarafuddin wa fi kitabil qirtas, masyaallah. Wa fi kitabil qirtas, dan di dalam kitab al-qirtas, wa ghairihi, dan selainnya, anna sayyidana Khalid bin al-Walid radhiyallahu anhu lamma akhraja Amr bin Nufailah min ru'asa'il hirah fara'ahu Khalidun mu'alligan kisan fi hagwih fatanawala Khalidun al-kisa wa nathara ma fihi fi sarahatihi wa qala ma hadha ya Amr, qala hadha summu sa'ah. فأقله خالد وقال قبل أقلي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم فلم يضره سم وكلا إنه قال غير ذلك والله أعلم. Di dalam kitab Al-Qirtas dan kitab yang lainnya disebutkan bahwasanya Sayyidina Khalid bin Walid radhiyallahu anhu ketika memecat Amr bin Nufailah, ketika mengeluarkan Amr bin Nufailah, termasuk tokohnya Hirah. Lalu Khalid bin Walid melihat Amr ini menggantungkan sesuatu di pinggangnya. Ada satu kantong di pinggangnya. Lalu diambil oleh Khalid bin Walid kantong tersebut dan berjatuhan. Apa yang ada di dalam kantong tersebut. Lalu Khalid bertanya, "Mahadha ya Amr?" Apa ini ya Amr? Maka Amr mengatakan, "Hadha summun sa'ah." Hadha summu sa'ah. Ini racun yang dalam waktu 1 jam bisa mati orang minum. Jadi Khalid bin Walid ini mau diracun. Khalid bin Walid ini terkenal pedangnya Allah dan sering makan racun musuh. Racun mematikan itu dimakan sama beliau. Lalu diambil racun tersebut, fa'akalahu Khalidun, lalu dimakan. Sebelum makan, waqala qabla aklihi, dan dia berdoa sebelum mengucapkan itu. Apa doanya? Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Falam yadurruhu sum, maka racun itu tidak mempengaruhinya, tidak membahayakannya. Masya Allah. Dimakan. Nanti ada riwayat juga Khalid bin Walid juga makan racun yang lain. Sering beliau makan racun dan selalu berdoa dengan Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Khatimatun, penutup. Qala Syekh Syarafuddin mengatakan fi kitabihi, di dalam kitab karya beliau Al-Latifatul Maradiyah ala syarhi galihi, ketika menjelaskan doa Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim, beliau mengatakan hadza du'aun jalilun mu'assirun, ini doa yang sangat agung, yang sangat berkesan, punya pengaruh.
Azimun naf'i wal barakah, besar manfaatnya dan barakahnya. Yang bagi lil abdi, sebaiknya bagi seorang hamba, ayulazimahu, dia melazimkannya, sabahan wa masaan, pagi hari dan sore hari. Faqad sabata fil hadis sahih, telah datang dalam hadis yang sahih, anhu sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, Nabi bersabda, ma min abdin, tidak ada seorang hamba, yaqulu fi sabahi kulli yawm, yang dia berdoa di pagi setiap harinya, wa masa kulli laila, dan sore harinya setiap malamnya, dia berdoa, bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Salah samarat, dia baca 3 kali, fayadurruhu syai'un, maka tidak akan membahayakan sesuatu padanya. Masya Allah. Kemarin kan sudah disebutkan bagaimana fadilahnya doa ini. Ini zikir yang keberapa? Yang ketujuh. Kalau kita baca dengan yakin, ini hadis Nabi, kita yakin kepada ucapan Nabi, kita sepenuhnya di hati membaca zikir itu karena perintah dari Nabi, anjuran dari Nabi, maka bacaan itu setiap hurufnya memiliki power 1000 kali lipat dari ucapan yang diucapkan oleh orang awam biasanya, yang dia membaca tidak ada rasa penuh keyakinan di dalam hatinya kepada Nabi. Beda. Seperti contohnya Khalid bin Walid, dia makan racun, kenapa? Dia percaya sama Nabi, nggak apa-apa, nggak mati. Coba nying suruh makan racun tikus, baca doa ini, nggak nyampe 1 menit kan begitu. Paham ya? Kenapa? Nying kurang yakin. Kurang yakin, harus harus yakin. Nanti kapan-kapan saya mau buat ujian buat kalian semua. Apa itu ujiannya? Saya mau pesan kalajengking Arab. Jadi nanti zikirnya Rotibul Haddad sampai di mana? Nah, saya mau taruh di tangan kalian semuanya satu persatu. Ini kalajengking Arab ya, bukan kalajengking Kanusan, bukan kalajengking Kelambu, ngaringan apalagi enggak, tapi ini Arab. Kalajengking Arab. Kalajengking Arab. Jadi kalau matoknya itu bunyi. Kalau kalajengking Kelambu kan bunyi begitu. Ini enggak. Bakhair alhamdulillah. Bakhair alhamdulillah. Kenapa? Karena kalajengking kalajengking Arab. Gitu ya. Begitu. Kiai kalau ceramah kok lagi serius-serius kok lucu. Kamu tuh nggak tahu ya. Dengerin nih yang nonton streaming. Ini tuh matanya merem semua. Jadi saya buat lucu biar melek matanya. Paham kamu ya? Pak Lom, habis puasa semuanya lemas. Habis puasa pura-pura lemas. Hilang matanya. Baca ini dengan penuh keyakinan. Dengarkan baik-baik. Rawa Abu Zinad, berkata Abu Zinad an Abban. Abban ini putranya Sayyidina Utsman bin Affan. Abban ini yang meriwayatkan hadis ini. Putranya Sayyidina Utsman bin Affan yang meriwayatkan hadis ini. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Sedangkan Abban ini qad asabahu falij, beliau lumpuh separuh. Lumpuh separuh. Setelah Rasulullah meninggal, kemudian abahnya meninggal, Abban lumpuh separuh. Faja'ala ar-rajul yanduru ilaih, maka ada seseorang, yaitu Abu Zinad ini,
memperhatikan si Aban. Kok separuh, kok lumpuh separuh si Aban ini, kenapa? Aneh gitu loh. Dia meriwayatkan hadis ini tapi dia sendiri lumpuh. Akhirnya si Aban ini ngomong, "Madza tandur? Ma tandur, apa yang kamu perhatikan? Kamu kira aku bohong dengan hadis itu? Gara-gara kamu lihat aku lumpuh?" Begitu maksudnya. "Ma tandur ammal hadis fa huwa kama hadastuk." Adapun hadis yang aku bawa, bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'a ismihi syai'un wa la fis sama salim, ya itu apa adanya yang setelah aku sampaikan, itu memang benar begitu. Kenapa dengan diriku kamu perhatikan begitu? Perhatiin dari bawah ke ujung, dari ujung ke bawah. Ini orang lumpuh, tapi ini orang bawa hadis tentang keistimewaan bismillahirrahmanirrahim, itu nggak percaya saya. Apa ini betul dari Nabi? Tapi kok dia lumpuh? Begitu maksudnya. Ma tandur ammal hadis fa huwa kama haddastuk walakinni lam aqulhu yawma idzin liyaqdiyallahu ta'ala alayya qadara. Tapi aku pernah nggak baca satu hari, tidak pernah tidak membaca satu hari bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma ismi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa samiul alim. Akhirnya Allah takdirkan apa yang Allah takdirkan buat aku saat ini, yaitu lumpuh. Artinya apa? Artinya apa? Orang kalau dia istiqomah membaca doa ini, wah, dahsyat. Gak akan terjadi bahaya kepada dirinya. Mau santet, mau kematian karena santet, mau itu pelet, mau itu begal, mau itu rampok, mau itu longsor, mau itu gempa, mau itu banjir, dia Allah selamatkan. Begitu. Fandur ila udmi qadri hadzal hadis. Renungi kepada besarnya kadar hadis ini, wa jalili faidatihi, dan agungnya faedah hadis ini. Min annahu, bahwasanya yusanul abdu, seorang hamba dijaga bi barakati dzikrihi, dengan barakah zikirnya dia, min kulli durrin, dari segala mara bahaya, fiddin wa dunya bil umum, bukan mara bahaya untuk dunianya saja tapi juga untuk agamanya, supaya dia selamat agama dan dunianya, begitu secara umum, bukan urusan fisik saja tapi juga agamanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu. Bisa saja kamu terdesak disuruh murtad, kamu terdesak disuruh keluar dari Islam. Bisa saja kamu disesatkan seseorang, disimpangkan ajaran kamu, dulunya dalam Ahlus Sunnah Jamaah, ternyata jadi sesat. Ini namanya musibah dalam agama. Orang yang merutinkan zikir bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa samiul alim, maka Allah jaga dia dari mara bahaya dunia dan akhiratnya. Paham? Insyaallah begitu. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa qaluhu sallallahu alaihi wasallam lam yadurruhu syai', ucapan Nabi maka tidak akan membahayakan sesuatu pun. Fayakunu fi sauni dzikrillah ta'ala, dia akan menjadi dalam penjagaan zikir Allah Subhanahu wa taala, wa barakati kalami Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan barakahnya ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dzalika, dan hal itu bisa terjadi, dapat perlindungan zikir Allah dan barakahnya ucapan Nabi, sabda Nabi, hadis Nabi, barokahnya hadis Nabi, itu bisa terjadi ma'atahqiqil iman, disertai iman yang betul-betul kuat, wa tasdiqil qalbi, dan percaya hati, wa quwwatil yakin, dan kekuatan keyakinan. Fayusanul abdu ala hasabi yakinihi inda dzikr, maka seorang hamba itu akan dijaga
sesuai kadar keyakinannya ketika dia berzikir. Tuh. Orang dulu, orang Jawa terutama, susah ngomong bahasa Arab. Dikasih zikir ya Hayyu ya Qayyum, disuruh wiriti setiap harinya. Berubah bacaannya jadi ya Hayyu ya Qayyumu jadi ya Kayyuku ya Kayyumu ya Kayyuku ya Kayyumu ya Kayyuku ya Kayyumu ya Kayyuku ya Kamu ya Kayyumu. Ya Hayyu ya Qayyumu jadi ya Kayyuku ya ya Kayyumu. Tapi sakti, kenapa? Dia yakin. Dia yakin. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yakin. Saya mau tanya sama kamu. Kalian semua ini sudah pernah yakin, sudah pernah. Tapi lupa cara mempraktekkan keyakinan itu, begitu loh. Dalam hal ketaatan kepada Allah. Saya mau tanya sama kamu. Kamu dulunya itu nih yang bisa naik mobil, naik motor misalnya, Nying misalnya. Nying kan bisa naik motor, bisa naik mobil. Saya tanya sama Nying. Nying dulu pernah bisa naik motor apa enggak? Enggak bisa. Kenapa sekarang bisa naik motor? Kenapa kok Nying bisa motor? Karena belajar. Kok bisa? Sampai bisa kenapa? Karena yakin. Coba kalau Nying nggak yakin, apa bisa naik motor? Nggak bisa. Nggak yakin saya bisa naik motor. Pasti nabrak. Nggak usah belajar. Ya nggak bisa. Paham ya? Nggak bisa. Begitu. Akhirnya dia belajar pelan-pelan, meskipun nabrak-nabrak, tapi sudah penuh keyakinan, akhirnya bisa. Begitu. Awal-awal jatuh ke sumur, awal-awal jebol ke sawah. Awalnya nabrak mak misalkan begitu, dan lain sebagainya. Jatuh, ya, tabrak lari misalnya kan gitu. Ya, tabrak lari. Begitu. Akhirnya dia pergi ke KBRA untuk menghilangkan jati dirinya kan begitu. Karena tabrak lari. Bahwa ini sekedar contoh. Paham ya? Sekedar contoh. Malah korban tabrakannya begitu. Korban tabrak, makanya mukanya agak rusak. Itu bukan muka aslinya ini. Dulu sebelum ketabrakan dia putih mancung seperti artis-artis apa itu, drakor itu loh. Ya, Korea itu. Tuh. Setelah tabrakan berubah jadi agak nggak jelas gitu. Agak rusak mukanya gitu. Tetapi harus tetap disyukuri kan gitu. Dulunya itu banyak perempuan-perempuan yang suka. Nah, pas habis setelah nabrak itu banyak perempuannya yang meninggalkan dirinya. Begitu, itu harus disyukuri ya. Syukur kenapa? Karena masih hidup. Begitu, syukur masih hidup. Kalau tabrak langsung mati, ya nggak ketemu Sri Kandi di sini, nggak, bukan begitu? Nah, begitu. Itu harus disyukurin kan. Harus yakin. Harus yakin. Kamu pernah yakin. Nah, seperti itu kamu lakukan dalam berzikir. Harus yakin. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Semangatnya rabbal alamin tuh. Habis itu turu.
Ya Rabbal Alamin. Mari ngono turu. Lanjut di bab apa ini ya? Wa qaulun nadhim radhiyallahu anhu wa nafa'ana bih wa abi ishaqihim arada bihi imamuz zuhat wal ubbad arada bihi imamuz zuhat wal ubbad Aba Ishaq Ibrahim bin Adham bin Mansur min Kaurah Balah kana min abna'il muluk fa kharaja yawman mutasayyidan fa azara sa'laban aw arnaban wa huwa fi talabih fa hutifa bihi hatifun alihada khuliqta am bihada umirta summa hutifa bihi hatifun min qurbus surjihi wallah ma lihada khuliqta wala bihada umirta fanazala an dabatihi wa sadafa ra'iyan li abihi فأخذ جبة الرائي من صوف فلبسها وعطاه فرسه وما معه ثم إنه دخل البادية ثم دخل مكة فصاحب بها سفيان الثوري والفضيل بن إياد ودخل السام ومات بها في بلاد الروم مجاهدا سنة 61 و100 وقبره بسور كاد يأكل من عمل يده مثل الحصاد وهد البساتين وغيرها. Selanjutnya adalah Ibrahim bin Adham. Setelah kemarin Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad. Sekarang Ibrahim bin Adham. Ini orang-orang sana semua ini. Dengarkan baik-baik. Ya, santri harus kenal nama-nama ini. Kalau kamu nggak kenal Fudail bin Iyad, Sufyan al-Thawri, Ibrahim bin Adham, bukan santri. Bukan santri. Ibrahim bin Adham ini pemimpin orang ahli zuhud dan ahli ibadah. Malah dulunya beliau ini ya adalah min abna'il muluk, putra raja-raja. Bapaknya itu raja, bapaknya raja, kakeknya raja terus. Tapi dia jadi santri, milih jadi santri yang sederhana, pakai suf. Suatu hari beliau ini berburu sama pengawal-pengawalnya, ya, anak raja, kan anak raja zaman dulu itu hobinya itu hiburannya itu berburu. Kemudian mendapatkan kelinci atau kancil, sa'laban atau arnaban. Ketika dia mendapatkan berburu kelinci dan kancil, tiba-tiba ada suara tanpa rupa mengatakan, "Hei Ibrahim, apa untuk ini kamu diciptakan? Apa untuk ini kamu diperintahkan?" Tiba-tiba busur panahnya malah bersuara, "Wallah ma lihadza khuliqta," demi Allah bukan untuk ini kamu diciptakan, bukan untuk ini kamu diperintahkan. Lalu dia turun dari kudanya, ya, dan dia usadafa ra'iyan li abiya. Dia menjadi rakyat jelata, keluar dari kerajaan, dia memakai jubah biasa dan dia pamitan sama orang tuanya, bapaknya, dan bapaknya membekali kuda sama perbekalan. Tiba-tiba berubah total dia. Nggak mau jadi anak raja dia. Mau jadi rakyat jelata, dia pamitan sama bapaknya dan bapaknya membekali kuda sama bekalan. Summa innahu dakhalal badiyah, dia masuk ke padang pasir. Summa dakhala Makkah, kemudian masuk ke Makkah. Fa sahiba bi Sufyan al-Thawri, dia bergaul dengan Sufyan al-Thawri wal Fudail bin Iyad, dan juga Fudail bin Iyad sebelumnya yang kita baca biografinya. Wa dakhala Sam, dan dia juga masuk Syam. Wa mata biha, dan meninggal di Sam, fi biladir Rum, di negeri Rum, mujahidan, meninggalnya mati syahid karena berperang melawan orang kafir. Masya Allah. Yaitu di tahun 161. Kuburannya, makamnya ada di Sur. Beliau ini seorang putra raja, tetapi yakul min amali yadih. Beliau ini makan dari usaha tangannya sendiri.
Meskipun putranya raja, tapi beliau makan dari hasil tangannya sendiri. Wa hifdzil basatin, dan beliau menjadi tukang kebun-kebun orang-orang. Wa ghairiha, dan selainnya. Padahal putra raja, malah dia dagang, malah dia jualan, malah dia jadi tukang kebunnya orang-orang. Pernah suatu hari si pemilik kebun memanggil Ibrahim bin Adham. Ibrahim, ambilkan jeruk yang manis. Diambil, itu dimakan. Yang manis, ambilkan, cari yang manis. Diambilin lagi. Oh, kamu nggak paham tak? Yang manis, cari yang manis. Ambil sampai 3 kali, tetap kecut. Ya Allah, Ibrahim, berapa tahun kamu kerja di sini? 5 tahun. Selama 5 tahun ini kamu nggak tahu mana yang manis, yang kecut. Saya cuma menjaga, dan selama 5 tahun itu saya belum pernah menyicipi buah-buahan yang ada di sini. Jadi saya nggak tahu mana yang manis, mana yang kecut. Begitu. Tuh lihat, 5 tahun kerja jadi tukang kebun, nggak pernah nyicipi hasil buahnya di kebun. Kamu jadi tukang kebun, habis semua belum panen. Padahal mau dijual, lo mana? Habis. Kenapa habis? Lapar, piye? Kan ini. Dicicipi sih. Sudah habis sama kamu duluan. Mau panen baru muncul mangganya, dipetik sama kamu, dibuat rujakan. Nggak matang-matang. Ya Allah, repot. Terus aku sing joko ya gak apa-apa mangan wis sakarape. Sayangnya sudah enggak apa-apa, makan terserah saya sudah wis. Kalau saya nggak jaga mungkin habis buah-buahnya. Ibrahim bin sedikit pun ya nggak ada buah jeruk, buah anggur, buah pisang, nggak pernah nyoba. Menjaga betul-betul makanannya, padahal dia raja. Mau minta apa? Kuda, kendaraan yang isi mewah, harta yang banyak, bisa. Anak raja kok. Anak raja, tapi nggak mau. Subhanallah, maunya jadi rakyat biasa. Itu beliau. Itu beliau, ya Allah. Wara'a fil badya rajulan allamahu ismal al-a'zam fada'a bihi ba'dah fara'al Khidir alaihissalam faqala inna ma'almaka ahi Daud ismul a'zam wa Daud al-Balkhi. Dia pernah di padang pasir melihat seseorang, lalu beliau ini diajarkan Ismullahil A'zam. Ismullahil A'zam ini kata Nabi, ma da'a rajulun bismillahil a'zam illa sujibalah. Tidaklah seseorang itu berdoa dengan Ismul A'zam kecuali pasti Allah akan kabulkan langsung seketika doanya. Itulah Ismullahil A'zam. Begitu. Nggak sembarangan orang dapat Ismullahil A'zam. Ada santri mondok 30 tahun mondok. Dari bayi sampai umur 30 tahun mondok. Baru keluar muncul. Crut. Langsung ditaruh di pondok sampai 30 tahun. Akhirnya ngomong sama gurunya, wahai guru, sudah waktunya aku dapat Ismullahil A'zam. Yakin kamu sudah layak, pantas? Saya yakin guru, sudah 30 tahun mondok guru. Oke, sebentar. Karena kamu pergi ke Nambuhan, ya. Di Nambuhan itu kan ada perapatan. Nah, nanti kamu tunggu di situ, dan nanti kamu ketemu orang tua bawa kayu bakar. Tapi apapun yang terjadi jangan bergerak. Siap. Oke. Akhirnya dia ke Nambuhan. Ditunggu di perapatan, ternyata ada orang tua di situ. Pagi-pagi nggak ada orang di situ, cuma orang tua di situ. Bawa kayu bakar. Tiba-tiba ada di belakangnya prajurit nendang-nendang dan merampas kayu bakarnya. Kemudian mau bergerak karena tentara. Akhirnya dia pulang. Sudah Syekh. Mana Ismul A'zamnya saya berikan kepada saya? Apa yang kamu saksikan di sana? Saya melihat orang tua bawa kayu bakar,
lalu digebukin dan kayu bakarnya dirampas. Karena engkau memerintahkan aku tidak berbuat apa-apa, ya aku nggak melakukan apa-apa. Kamu tahu nggak siapa kakek tua tadi itu yang dirampas kayu bakarnya dan ditendang? Nggak tahu lah saya. Itu guru saya yang mengajarkan Ismul A'zam kepada saya. Sebelumnya mengatakan begini, andai kamu jadi orang tua itu, apa yang kamu perbuat sama prajurit itu? Ya, saya nggak terima lah sih. Saya nggak terima lah. Kalau kamu diberikan Ismul A'zam, ya, kemudian kamu digutukan sama orang itu, apa yang kamu lakukan dengan Ismul A'zam? Ya, saya doain dia celaka, pakai doa Ismul A'zam. Kamu belum layak dapat Ismul A'zam. Kamu tahu siapa orang yang ditendang dan dirampas kayu bakarnya? Nggak tahu. Itu guru saya yang mengajarkan Ismul A'zam kepada saya. Subhanallah. Begitu. Jadi Ismul A'zam itu nggak orang-orang yang nggak stabil emosionalnya, gampang ngamukan, gampang ngambekan, gampang marah-marah, dikasih Ismul A'zam bisa bahaya, bisa kitin ngonus. Mudah-mudahan kamu mati ketabrak truk, kan begitu. Ya Hayyu ya Qayyum. Pokok Ismul A'zam itu salah satu daripada Asmaul Husna. Asmaul Husna itu Ismul A'zam. Setiap wali punya Ismul A'zam masing-masing dan berbeda-beda. Berbeda be. Kamu disakitin hati sama cewek, patah hati. Ya Allah, ya Dzal Jalali wal Ikram, jadikan dia tidak laku-laku sampai mati. Begitu kamu kalau diberikan Ismullahil A'zam. Setiap kamu disakiti pasti kamu berdoa begitu. Ismul A'zam adalah bagi orang-orang khusus begitu. Nah, Ibrahim bin Adham pernah melihat seseorang yang di padang pasir dan beliau diajarkan Ismul A'zam. Lalu berdoa seperti Ismul A'zam itu. Nggak lama beliau berjumpa dengan Nabi Khidir alaihi salatu wassalam, dan dia berkata, Nabi Khidir berkata, kamu tahu nggak yang mengajarkan Ismul A'zam itu siapa? Innama allamaka akhi Daud Ismallahil A'zam wa huwa Daud al-Balkhi. Yang mengajarkan kamu tadi Ismul A'zam itu Daud al-Balkhi. Ini seorang sufi lagi ini, seorang wali besar juga ini. Nanti manaqibnya disebutkan. Masya Allah. Wa kana radhiyallahu anhu kabir sya'an fi babil wara'. Beliau ini betul-betul perhatian besar dalam bab kehati-hatian dalam masalah agama, wara' wira'i. Ya seperti tadi ya, contohnya dia tukang kebun tapi nggak pernah makan sedikit pun dari hasil kebun. Yuka anhu annahu qala, dihikayatkan bahwasanya beliau berkata, atib mat amat wala alaik alla takumul lail wala tasuman nahar. Perbaiki makananmu, maka kamu nggak akan apa-apa meskipun kamu tidak bangun malam tahajud dan tidak puasa di siang hari. Begitu. Perbaiki makan sudah. Makananmu itu cari yang halal betul-betul. Cari yang halal betul. Perhatikan makanmu sungguh-sungguh. Meskipun kamu nggak tahajud, nggak puasa sunnah di siang hari, nggak ada masalah. Yang penting makananmu itu perbaiki. Begitu maksudnya. Yang penting makanannya diperbaiki. Maka ibadah kamu meskipun sedikit bernilai luar biasa. Begitu. Ibadah 1000 rakaat tiap malam, tapi masih doyan riba. Ibadah banyak zikirnya ribuan kali setiap malam, tapi dirinya masih suka mencuri. Ya Allah, makanannya nggak halal. Tapi kalau kamu makannya halal, perhatikan baik-baik, ibadah kamu sedikit itu sudah luar biasa. Begitu maksudnya. Ya, inilah Ibrahim bin Adham. Masih banyak lagi karomah-karomahnya, besok insyaallah akan dilanjutkan. Wallahu a'lam bissawab. Masya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya Arhamar Rahimin Ya Arhamar Rahimin Ya Arhamar Rahimin Farrijal al-Muslimin Ya Arhamar Ya Arhamar Rahimin Ya Arhamar Rahimin Farrijal al-Muslimin Ya Rabbana Ya Karim Ya Rabbana Ya Rahim Antal Jawadul Halim Wa Anta Ni'mal Mu'in Ya Arhamar Rahimin Ya Arhamar Rahimin Farrijal al-Muslimin Wa laysa narju siwak Fadrik ilahi darak Qabla al-fana wal-halak Ya Umad dunya wa din Ya Arhamar Rahimin Ya Arhamar Rahimin Ya Arhamar Rahimin Farrid al-Muslimin Wa ma lana Rabbana Siwaka ya hasbana Ya dhal ula wal ghina Wa ya kawi ya matin Ya Arhamar Rahimin Ya Arhamar Rahimin Ya Arhamar Rahimin Farrijal al-Muslimin Nas'aluk wali yuqim الأدل كي نستقيم على هداك القويم ولا نطيع اللعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج يا ربنا يا مجيب أنت السميع الكريم ذاك الواسع الرحيم فانظر إلى المؤمنين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرجال المسلمين نظرة تزيل العنا عنا وتدني المنى منا وكل الهنا نطاه في كل حين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين سالك بجاهل وليقيم الحدود فينا ويكفي الحسود ويدفع الظالمين يا الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج للمسلمين
واغفر لكل الذنوب واستر لكل العيوب واكسب لكل الكروب وفي أذى المؤذين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج واختم بأحسن ختام إذا دان الانفرام وحان حين الحمام وزاد رصح الجبين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين ثم صلاة وسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين الحمد لله رب العالمين.